Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, di video saya kali ini saya masih akan membahas seputar Shopee ya teman-temanku semuanya. Nah, untuk teman-temanku semuanya yang sedang ada masalah atau benar-benar seputar yang mau saya bahas ini, bisa didengarkan baik-baik ya, bisa disimak videonya sampai habis agar tidak salah persepsi ya, atau terjadi kesalahpahaman ya. Oke teman-temanku semuanya, ini ada pertanyaan seputar es pinjam dari penonton setia Bunda Ella ya. Mohon maaf, ini ada yang sampai kemarin baru terlihat ya, karena memang kadang udah kelihatan tapi saya masih belum sempat membalas, dan waktu saya sempat membalas tapi saya cari lagi itu nggak ada. Dan alhamdulillahnya ini tadi ada juga yang menanyakan perihal yang sama di kolom komentarnya kakak ini. Jadi saya bisa membalasnya dan saya bahas langsung di sini ya teman-teman, agar tidak bingung. Terkadang apa yang kita sampaikan lewat komentar itu berbeda dengan tanggapan ya, berbeda dengan tanggapan teman-teman. Jadi saya langsung jelaskan aja di sini ya. Oke, pertanyaan pertama, Kak, bisa Kak es pinjam itu dicicil? Kalau dicicil apakah kurangnya kena denda? Nah, ini ya yang pertama. Dan yang kedua, saya juga dilema masalah ini. Apakah kakaknya kena denda juga untuk kekurangannya? Soalnya saya mau bayar setengahnya dulu untuk bulan sekarang. Mohon dijawab ya. Nah, ini untuk pertanyaan ini itu hampir sama ya teman-teman. Yang pertama, apakah bisa dicicil? Nah, sudah saya jelaskan di video saya yang sebelum-sebelumnya ya, bahwasanya pinjam itu bisa Kak dicicil. Kalau di SPay Later itu tidak bisa, kecuali kalau kita sudah melakukan atau sudah telat bayar. Tapi terkadang ada beberapa orang atau beberapa akun Shopee yang menanyakan bahwa di fitur es pinjamnya itu tidak bisa dilakukan pencicilan. Nah, kalian bisa menghubungi pihak Shopee ya, kalian bisa chat agen Shopee agar bisa diubah fiturnya untuk dirubah menjadi sistem cicilan. Tapi itu kalau bisa ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua, kalau dicicil apakah kurangnya itu kena denda? Pertanyaannya sama dengan kakak yang kedua ini ya, apakah kalau sudah dicicil kita kena denda ya. Nah, seumpama teman-teman kalian punya hutang di es pinjam itu 500.000 dan kalian masih bisa membayarnya tuh separuh saja, 250.000, katakan seperti itu. Nah, dan sisanya yang 250 ini tadi itu kan masih telat ya, masuk ke bulan berikutnya. Nah, itu nanti dendanya tetap berjalan ya Kak ya. Karena apa? Karena dia masih belum selesai tunggakannya, tagihannya tuh masih belum lunas. Kecuali kalau tagihan kakak 500.000, kakak bayarnya 500.000, nah berarti sudah lunas dong. Nah, itu nggak akan kena denda. Nah, kalau kakak bayarnya 250.000 atau 300.000, itu kan masih kurang Kak ya dari jumlah tagihan yang 500.000. Nah, itu nanti kalau sudah masuk di bulan berikutnya akan bertambah dendanya. Jadi kalau bisa Kak ya, ini dilunasi. Tapi kalau memang kita belum bisa, seperti saya yang sebelum-sebelumnya ya, pengalaman pribadi saya cicil. Dan kalau sudah bisa, misalnya langsung 200.000, langsung saya bayar 200.000 gitu. Jadi memang sih Kak itu bertahap. Hanya saja ini memudahkan kita agar bisa segera melunasi hutang kita. Seperti itu ya Kak. Nah, kalau kita nggak mencicil sama sekali, nah itu lebih parah Kak, karena nanti akan ada DC yang menelpon terus seperti itu. Bahkan kalau kita sudah mencicil pun belum lunas, ada yang masih ditelepon seperti itu ya Kak ya. Dan untuk masalah dendanya berapa itu tergantung ya Kak ya, dari pinjaman kakak tadi. Dan untuk waktunya itu kakak sudah nunggaknya sudah berapa bulan gitu ya, 1 bulan atau 2 bulan seperti itu Kak ya. Dan untuk lebih jelasnya, kalau kakak mau melunasi atau masih ada tagihan dan bunganya bertambah, itu nanti kalian bisa lihat detailnya ya Kak ya, di jumlahnya ya. Nah, seumpama begini Kak ya, bentar ya Kak, saya kasih contoh. Nah, di es pinjam kita mau bayar, seumpama ini kan tagihannya 665.000, kita bayarnya masih bisa 200.000. Nah, seumpama seperti ini ya.
Nah, ini sisanya masih ada 465.000. Ini tanggal jatuh temponya tanggal 5 Oktober. Nah, kalau kita baru bisa bayarnya setelah bulan Oktober, misalnya Oktober, November ya, kita baru bisa bayarnya di bulan November, berarti nanti tagihan kita itu akan lebih bertambah lagi ya teman-teman, karena ada dendanya ya. Oke teman-teman, bila ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Mohon maaf bila ada penjelasan saya yang masih kurang berkenan atau masih kurang jelas, bisa ditanyakan kembali di kolom komentar. Oke teman-temanku semuanya, penonton setia Bunda Ella, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari Bunda Ella. Semoga kalian semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.